saja anak-anak, kita lanjut untuk membahas latihan soal tematik pada tema 5, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Baiklah, kita langsung baca dari soal yang pertama ya. Arti kata ramai adalah A. Riuh, B. Berdesakan, C. Berisik. Nah, sebelum kita jawab, mari kita cari dulu arti-arti katanya ya dari masing-masing pilihan jawabannya. Riuh itu artinya ramai. Ramai itu berarti terdapat orang atau banyak orang ya anak-anak ya. Terdapat banyak orang, misalnya saat ada perlombaan di lapangan terdapat ramai ada siswa-siswi yang mengikuti perlombaan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian berdesakan. Berdesakan itu artinya berjejal-jejalan atau berebut tempat. Misalnya, anak-anak sedang menonton pertunjukan suatu kegiatan. Misalnya ada pertunjukan sepeda hias atau perlombaan. Nah, anak-anak sebagai penontonnya. Supaya anak-anak dapat melihatnya dengan jelas, anak-anak berebut tempat biar dapat tempat di paling depan menontonnya. Nah, itulah namanya berebut tempat, disebut berdesak-desakan. Nah, kemudian ada pilihan jawaban yang C, yaitu berisik. Berisik artinya ribut. Kalau ribut berarti apa? Ya, berarti suara bising ya, berarti banyak anak-anak yang ribut. Misalnya saja anak-anak di kelas, saat tidak ada guru, anak-anak ribut ya. Ada yang bercerita, ada yang bernyanyi ya. Itu namanya ribut. Misalnya saat jam istirahat, anak-anak saling berinteraksi. Ada yang bernyanyi, ada yang membaca, itu disebut ribut. Oke. Sehingga yang mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, yaitu riuh. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 2. Kata yang memiliki arti sama dengan kata mau adalah, pilihannya ada 3. Yang A, ini. Yang B, ada pergi. Kemudian yang C, ada seperti. Baik, kita cari dulu arti dari masing-masing pilihan jawabannya ya. Yang A, artinya ingin, itu mau. Kemudian yang B, pergi, arti katanya yaitu berjalan atau bergerak anak-anak ya. Bergerak berarti anak-anak sedang melakukan kegiatan berjalan, disebut pergi ya. Misalnya anak-anak pergi ke sekolah, berarti anak-anak berjalan atau bergerak, melakukan gerakan ya. Kalau pergi berarti gerakan apa yang dilakukan? Gerakan lokomotor ya. Kemudian lanjut yang C. C yaitu seperti. Seperti berarti serupa dengan atau semacam. Misalnya misalnya alat pengukur untuk mengukur panjang. Nah, semacam apa saja? Ada penggaris, ada meteran. Nah, itu fungsinya sama namun bentuknya yang berbeda. Ya, itu serupa tapi tidak sama. Nah, itu artinya seperti ya anak-anak ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang A. Ya, ingin artinya mau. Oke, baiklah. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya.
Nah, soal nomor 3 ditanya hasil dari 8 meter ditambah 4 meter adalah titik-titik. Nah, anak-anak ingat, jika ada kata atau huruf M itu adalah simbol dari satuan meter ya. Jadi kalau kita bacanya itu tetap M adalah meter. Kalau cm berarti sentimeter. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. A 12 cm, B 120 cm, dan C 1200 cm. Yang mana jawaban yang paling tepat? Baik, kita cari dulu dengan cara penyelesaiannya. Ya, simak baik-baik ya. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Hasil dari 8 meter ditambah 4 meter sama dengan 12 meter. Anak-anak menghitungnya seperti biasa dengan cara pertambahan terlebih dahulu ya, karena yang tanyanya ini adalah penjumlahan. Oke. Kemudian lihat sekarang di pilihan jawabannya. Di pilihan jawaban terdapat dalam satuan sentimeter anak-anak. Sehingga hasil dari 12 meter tersebut kita rubah dulu ke dalam satuan sentimeter atau cm. Maka hasilnya bagaimana ya hasilnya anak-anak ya? Nah, hasilnya itu kita dapat carinya terlebih dahulu dengan tangga satuan panjang. Ya, atau anak-anak juga dapat menggunakan tabel satuan panjang. Nah, anak-anak bisa pilih salah satu yang mana menurut anak-anak mudah untuk digunakan. Baik, kita lihat terlebih dahulu di sini Ibu menggunakan tangga satuan panjang. Nah, jika menggunakan tangga satuan panjang, maka kita lihat di sini urutan meter terdapat di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Urutan meter terdapat di urutan yang keempat. Sedangkan sentimeter terdapat di urutan keberapa? Tadi meter di urutan keempat. Kemudian sentimeter ada di 2 tangga di bawahnya, berarti 5, 6. Nah, sentimeter berada di urutan yang ke-6. Sehingga kita perhatikan keterangannya di sini. Setiap turun 1 tingkat dikali 10. Nah, maka di sini turun berapa anak tangga? Nah, di sini dari meter ke sentimeter turun 2 anak tangga ya. Sehingga kita membuatnya itu dikali 10 sebanyak 2 kali. Nah, kita tulis dulu seperti ini anak-anak. Ya, 12 meter sama dengan 12 dikali 10 dikali 10. Ya, 12 dikali 10 dapat 120. Kemudian 120 kita kalikan lagi 10 ya. Karena di sini ada 2 kali turun tangga. Kemudian kita dapat hasilnya 1200 cm satuannya. Atau jika anak-anak ingin cara yang lebih mudah, anak-anak lihat di sini. Dari meter ke sentimeter, maka anak-anak turun 2 anak tangga. Ya, jika turun berarti kita mengkalikan. Atau jika anak-anak turun tangga, maka akan menambahkan 0. Berapa 0 yang ditambahkan? Setiap anak tangga menambahkan 1 0. Seperti ini, dari meter ke sentimeter, dia turun 2 anak tangga sehingga menambahkan 2 0. Sehingga dapat ditulis 1200 cm. Ya, sehingga 12 meter sama dengan 1200 cm. Nah, pada pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang C, itu 1200 cm. Baik.
Baik, cukup mudah ya anak-anak ya. Sehingga anak-anak harus hafal terlebih dahulu, harus ingat terlebih dahulu ini tangga satuan panjangnya. Letaknya anak-anak harus ingat dari yang pertama hingga yang terakhir. Jika anak-anak sudah hafal ini, pasti anak-anak lebih mudah lagi untuk mengerjakannya ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4 ini seperti soal cerita ya. Nah, kita baca terlebih dahulu anak-anak. Ayah membeli 3 kayu dengan panjang 2 meter. Panjang seluruh kayu adalah titik-titik. Sini ada pilihannya A 2 meter, B 4 meter, kemudian yang terakhir C 6 meter. Baiklah, bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita simak bersama-sama ya. Ini cara penyelesaiannya anak-anak. Karena yang ditanya meter sama seperti satuan yang digunakan untuk mengukur kayu oleh ayah, maka kita langsung saja menjumlahkannya. Nah, sebelumnya kita buat dulu cara penyelesaiannya seperti ini anak-anak, supaya anak-anak paham dan mudah dipahami. Cara penyelesaiannya diketahui. Ayah membeli 3 kayu dengan panjang 2 meter. Sehingga masing-masing kayunya itu memiliki panjang yang sama anak-anak, yaitu 2 meter. Kayu pertama panjangnya 2 meter. Kayu kedua panjangnya 2 meter juga. Kemudian kayu yang ketiga juga panjangnya sama, yaitu 2 meter. Kemudian yang ditanya berapa panjang seluruh kayu. Jika ditanya berapa panjang seluruh kayu, berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan seluruh panjang dari ketiga kayu tersebut anak-anak. Sehingga jawaban 3 kayu sepanjang 2 meter sama dengan 2 meter ditambah 2 meter ditambah 2 meter ya. Sehingga hasilnya 2 ditambah 2 maka hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Sehingga dalam satuannya yaitu meter. Jadi panjang seluruh kayu adalah 6 meter. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu 6 meter. Ya, cukup mudah ya untuk soal nomor 4 ini anak-anak. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ditanyakan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan penguin. Ya, kerajinan penguin. Nah, pada materi hari ini kita sudah membahas bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kerajinan penguin. Nah, pilihan jawabannya ada kertas krep pada pilihan A, kemudian ada kain flanel. Nah, ini bentuk dari kertas krep ya. Atau banyak juga yang menyebutkannya kertas jagung. Kenapa disebut kertas jagung? Karena teksturnya itu mirip seperti kulit jagung anak-anak. Ya, permukaannya mirip seperti kulit jagung. Maka banyak juga yang menyebutkannya itu kertas jagung. Nah, ini pilihan pertama adalah kertas krep. Pilihan yang kedua, pilihan B, yaitu kain flanel. Ini kain flanel. Tekstur dari kain flanel itu kainnya tebal ya, sedikit berbulu di permukaannya. Ya, sedikit berbulu tapi dia tidak
tidak terlalu tebal juga, tapi dia lebih tebal dari kertas krep, ya. Nah, biasanya anak-anak sering menjumpainya dalam berbagai warna-warni, ya, sama seperti kertas krep, hanya teksturnya yang berbeda. Ya, kalau kain flanel itu dia lebih tebal dari kertas krep, tidak mudah robek. Ya, kalau diraba dia seperti ada berbulunya, ada tekstur tebalnya. Ya, kalau jika kertas krep dia teksturnya itu seperti kertas, ya, teksturnya itu rata, tipis, ya, anak-anak ya, kalau kertas krep itu. Kemudian kalau yang pilihan C itu kain katun. Kain katun, nah seperti ini. Anak-anak pasti cukup tahu ya, kain katun itu seperti kain-kain yang biasa digunakan untuk baju. Ya, biasa kita jumpai di toko-toko pakaian kain. Nah, seperti itu. Berbagai macam warna juga, sama seperti kertas krep, kain flanel. Ya, kalau teksturnya itu dia ada yang lembut permukaannya, ya, lembut. Kemudian ketebalannya beraneka juga anak-anak. Ya, oke, biasanya digunakan untuk membuat baju. Kalau kertas krep biasa kita gunakan untuk membuat hiasan, bisa dari bunga atau hiasan untuk ulang tahun, ya. Baik, sehingga yang biasanya digunakan untuk membuat kerajinan penguin itu adalah kain flanel. Karena kain flanel itu mudah digunakan anak-anak. Dia teksturnya itu tidak mudah robek, ya, tebal, mudah dibentuk. Ya, kalau kain itu dia lemas, dia anak-anak, namanya juga kain seperti kain baju. Tidak bisa kita untuk membuat boneka, ya. Kalau kain flanel itu dia lebih tebal, dia tidak mudah bergerak. Ya, kalau kita berdirikan, dia bisa berdiri dia. Ya, bisa dijahit menggunakan pola untuk membuat boneka kerajinan penguin. Ya, seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan, sudah ada pada materi kita di hari ini. Ya, sehingga jawabannya yaitu kain flanel. Baik. Anak-anak, sekian untuk pembahasan tugas kita di latihan soal tematik di hari ini ya, pada tema 5, subtema 4, pembelajaran ketiga. Semoga anak-anak mudah untuk memahami dari pembahasan yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya ya. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembahasan tugas selanjutnya. Terima kasih.